Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dalam negara dewa, binatang bertanduk emas menginjak air dari lautan terpencil. Kukunya memiliki tinggi puluhan ribu mil dan panjang tubuhnya lebih dari 55.000 mil. Ekor itu tertutup sisik, sangat cocok dengan tubuh utamanya. Sayap juga tertutup sisik, tampak seolah-olah bisa menutupi langit dan mengandung kekuatan dewa yang tak ada habisnya. Setiap inci dari kulitnya bergabung dengan harta karun sejati armor dewa binatang. Sisik alaminya terintegrasi sempurna dengan sisik harta karun sejati, dan ada 5 tanduk kecil dan 1 tanduk besar di kepalanya. Mengenakan armor dewa binatang membuat binatang bertanduk emas terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Tubuh dewa sempurna yang tingginya lebih dari 55.000 mil. Luo Feng sangat senang. Kekuatan surgawi yang saya miliki sekarang jauh lebih kuat dari yang saya miliki sebelumnya. Mulai sekarang, dia akan dapat menampilkan aku adalah semesta kapan saja, dan dia akan jauh lebih kuat dari miniatur alam semesta miliknya sendiri. Binatang bertanduk emas itu melolong keras. Semuanya sudah siap sekarang. Saatnya menemukan kesatria Tiannya. Luo Feng tersenyum. Aku membeli harta karun sejati di pedomain 9 sungai harimau dan memperoleh logam hitam keempat karena aku tidak bisa berurusan dengan kesatria Tiannya. Tapi aku tidak berharap telah mendapatkan begitu banyak. Masalahnya sekarang, aku harus menemukan kesatria Tian yang dulu. Luo Feng segera mengenakan armor Force dan membawa pedang pemotong mutiara dengan sayap terbuka. Dia meninggalkan negara dewa dengan binatang bertanduk emas di cincin dunianya dan berangkat ke bintang asli. Sementara itu, di alam semesta virtual, Luo Feng berjalan ke bar terbuka di tempat para kesatria alam semesta dari aliansi Hong berbagi informasi. Luo Feng, Sungai Padang. Para kesatria alam semesta menyapa Luo Feng, tetapi mereka mengisolasi diri dari lingkungan sekitar dan mulai bergosip begitu dia pergi. Salah satu dari mereka berkata, banyak kesatria alam semesta pergi untuk meminjam harta sejati dari Luo Feng ketika bintang asli baru saja dibuka. Dan aku mendengar bahwa bahkan saudaranya kesatria Guyi pergi kepadanya juga. Namun dia tidak meminjamkan apapun kepada siapapun karena dia mengatakan ingin pergi juga. Namun sampai sekarang, dia belum menginjakan kaki di bintang asli. Dia tidak akan melakukannya, kecuali dia mencari kematiannya sendiri. Dia bukan orang bodoh. Dia seperti peti harta karun yang bergerak dan membawa ketenaran besar. Dia pasti akan menarik perhatian luas jika dia pergi. Tapi itu payah baginya untuk menolak membantu. Jika dia tidak berani masuk, dia seharusnya tidak menggunakannya sebagai alasan. Kata yang lain, itu benar. Mengapa dia tidak bisa terus terang saja? Mengapa dia berbohong dan memberitahu orang lain bahwa dia akan pergi juga? Ada ribuan kesatria alam semesta di bar terbuka, dan diskusi terjadi ketika Luo Feng berjalan pergi, tetapi mereka semua menyimpannya sebagai rahasia. Kesatria Guangzhou, teriak Luo Feng. Pria bertubuh kekar dengan 3 tanduk di kepalanya berbalik dan tertawa. Sungai Padang. Dia berjalan menuju Luo Feng. Kemari. Luo Feng berjalan ke meja kosong dan duduk di meja raksasa. Kesatria Guangzhou duduk. Luo Feng memesan segelas anggur dan seorang pelayan abadi langsung menyajikan anggur itu kepadanya. Sungai Padang, Anda tidak akan datang menemuiku jika Anda tidak menginginkan bantuanku, kata kesatria Guangzhou. Dia meletakkan gelasnya dan tertawa. Katakan padaku, ada apa? Suara mereka diblokir dari yang lain.
Bantu aku menemukan kesatria alam semesta dari ras lain, kata Luo Feng. Siapa? Tanya kesatria Guangzhou. Kesatria Tianyang, kata Luo Feng. Saya ingin tahu siapa dia, bintang aslinya, dan koordinatnya. Kesatria Tianyang dari ras robot yang dikenal dengan 8 anggota. Kesatria Guangzhou terkejut. Kenapa kamu mencarinya? Meskipun dia tidak sehebat penguasa alam semesta dengan bentuk kehidupan khusus, dia masih sangat sulit untuk dihadapi. Tidak perlu khawatir tentang itu. Tolong bantu aku. Begitu kamu mendapatkan informasinya, beritahu aku, kata Luo Feng. Tentu saja, Kesatria Guangzhou mengangguk. Hahaha, terima kasih banyak. Ayo, minum. Luo Feng mengangkat gelas anggurnya, tetapi itu adalah pikiran dari lautan terpencil yang masuk ke alam semesta virtual. Itulah mengapa dia terlihat begitu santai. Dia berbicara dengan Kesatria Guangzhou tentang apa yang terjadi pada bintang asli dan banyak yang telah terjadi dalam 20.000 tahun terakhir. Saat Luo Feng dan Kesatria Guangzhou sedang minum, mereka mendengar teriakan kesal. Ganwu, aku tidak memaksamu, tapi aku baru saja dihidupkan kembali oleh Master Alam Semesta karena aku terbunuh di bintang asli. Kamu tahu bahwa aku harus membayar harga untuk dihidupkan kembali. Setelah dibangkitkan, aku harus memberikan ras 1,3 poin harta karun sejati. Aku tidak bisa memenuhinya, bahkan jika aku mengabdikan semua yang kumiliki untuk ras kita. Aku tidak memaksamu untuk mengembalikan barang berharga yang kamu hutang, tapi sekarang aku terpaksa. Banyak kesatria alam semesta melihat dari mana pertarungan itu berasal. Begitu pula Luo Feng dan Kesatria Guangzhou. Hah? Luo Feng mengerutkan kening. Ada 2 makhluk agung yang duduk di sudut. Salah satunya adalah Kesatria Alam Semesta dengan kulit ungu dan rambut perak yang menunduk dengan marah. Yang lainnya adalah Master Negara Semesta Ganwu. Master Negara Semesta Ganwu tampak malu dan memblokir percakapan mereka dari sekitarnya, berusaha menenangkannya. Kesatria Alam Semesta menghancurkan pemblokiran dan berteriak. Mengapa Anda memblokir kami dari orang lain? Ganwu, kami telah berteman selama ratusan juta tahun. Saya tahu bahwa Anda sendiri mengalami kesulitan. Itulah sebabnya saya tidak pernah menanyakan apa yang kamu hutang padaku. Tapi lihat aku sekarang. Bagaimana kamu masih bisa menunda pembayarannya? Master Negara Semesta Ganwu duduk di sana dengan wajah malu. Kesatria Alam Semesta merendahkan suaranya secara bertahap. Apa yang terjadi? Luo Feng bertanya dengan cemberut. Itu karena kebangkitan, seru Kesatria Guangzhou sambil menggelengkan kepalanya. Itu melanggar hukum operasi alam semesta untuk memutar kembali waktu dan menghidupkan kembali seseorang. Itulah mengapa bahkan Master Alam Semesta akan terluka jika mereka melakukannya. Kesatria Alam Semesta, Kesatria Meihua, mati di bintang asli dan dihidupkan kembali. Setelah itu dia berhutang pada ras kita 1,3 poin harta karun sejati. Itu layak menjadi harta karun sejati biasa. Kesatria Alam Semesta biasa hanya bisa membayar mereka kembali dengan mengabdikan hidup mereka. Adapun Master Negara Semesta Ganwu, situasinya bahkan lebih buruk daripada Kesatria Meihua. Lebih buruk? Luo Feng mengerutkan kening. Ya, kata Kesatria Guangzhou. Semua 1008 Master Negara Semesta adalah kesatria alam semesta kuno. Semakin lama Anda hidup, semakin sedikit potensi yang Anda miliki. Kesatria Guangzhou menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Master Negara Semesta Ganwu meninggal 3 kali, dan setiap kali setelah dia meninggal, dia berhasil dibangkitkan. Namun dia harus membayar mahal untuk dihidupkan kembali. Satu kali dia meninggal di salah satu bintang asli dan kehilangan semua harta karun sejati yang dia pinjam. Sedangkan untuk 2 kali lainnya, dia kehilangan beberapa set harta karun. Luo Feng menghela nafas di dalam hatinya. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka yang meminjamkan harta sejati datang setelah dia dihidupkan kembali.
lanjut Kesatria Guangzhou. Dia dapat membayar kembali ras secara perlahan tanpa tekanan. Tetapi untuk apa yang dia hutang kepada makhluk agung lain? Mereka terus-menerus dituntut pembayaran. Lagi pula, tidak mudah bagi makhluk agung lainnya untuk memiliki harta sejati. Setelah dibangkitkan 3 kali, dia tidak hanya berutang pada 6 kesatria alam semesta, tetapi dia juga berutang pada ras kita. Hampir tidak mungkin baginya untuk membalikan keadaan, kecuali kekuatannya melonjak dan dia menjadi master alam semesta. Namun, itu tidak terjadi bahkan setelah miliaran tahun. Sebenarnya, lanjut Kesatria Guangzhou, para master negara alam semesta tidak akan berani pergi ke tempat-tempat berbahaya seperti bintang asli, bahkan jika mereka memiliki bakat cloud, kecuali mereka memiliki kekuatan atau ambisi. Namun dia juga cukup beruntung bisa bersama kita umat manusia, karena kita memiliki master alam semesta untuk membangkitkannya. Jika dia adalah bagian dari ras yang lebih lemah, dia akan mati selamanya. Luo Feng berbalik melihat master negara semesta Ganwu yang sedang berbicara dengan kesatria Mei Hua, dan Ganwu berusaha menenangkan kesatria Mei Hua. Beberapa saat kemudian, kesatria Mei Hua pergi. Master negara semesta Ganwu juga langsung pergi. Lagi pula, bertahan itu memalukan. Luo Feng menyaksikan semuanya dalam diam. Kesatria Guangzhou, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk mencari berita tentang kesatria Tianyang. Terima kasih telah membantuku. Luo Feng terus mengobrol dengan kesatria Guangzhou untuk beberapa waktu sebelum dia berdiri untuk pergi. Hahaha. Saya akan memberitahu Anda begitu saya mendapatkan kabar. Ini masalah kecil, kata kesatria Guangzhou. Kemudian Luo Feng menghilang ke udara tipis. Scene berganti di pegunungan Pulau Guntur di alam semesta virtual di istana master negara semesta Ganwu. Dia sendirian mondar-mandir di sekitar area galeri dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya. Dia sekarang benar-benar frustasi. Dia tidak mengira hari-hari yang tenang dan damai ini akan terganggu sekali lagi setelah sekian lama. Dia memiliki hubungan yang baik dengan 6 kesatria alam semesta yang berutang budi padanya, jadi mereka tidak memaksanya. Tahun-tahun damai telah membuatnya melupakan masa-masa sulit di masa lalu. Master negara semesta Ganwu menampar pilar batu di sampingnya dengan sangat kuat sehingga berguncang dan beberapa pecahan jatuh. Ganwu! Sebuah suara menggema. Master negara semesta Ganwu berbalik dan melihat sosok turun dari kejauhan. Setelah melihat siapa itu, dia segera berjalan untuk mengucapkan selamat datang dengan senyuman. Luo Feng! Sudah lama sekali aku tidak mengunjungi kediamanmu, kata Luo Feng tersenyum. Anda belum menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, namun Anda telah membuat kemajuan luar biasa. Waktu pasti sangat penting. Master negara semesta Ganwu menyeringai. Ayo, kita akan duduk di sana. Dia memimpin Luo Feng ke tempat duduk terbuka tidak terlalu jauh. Para pelayan sudah menyiapkan beragam makanan lezat dan anggur berkualitas. Keduanya duduk saling berhadapan. HR tidak membuat dirinya dalam masalah apapun akhir-akhir ini kan? Tanya Luo Feng. Tidak, dia cukup berbakat dan juga bekerja keras. Master negara semesta Ganwu berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena saya dengan paksa menahannya di bawah perintahku, dia sudah menjadi abadi. Luo Feng mengangguk. Putranya, Luo Hai, juga telah berkultivasi sendiri selama ratusan ribu tahun. Selain itu, dia memiliki persediaan sumber daya yang melimpah yang akan membuat Kaisar Abadi menjadi iri. Bertahan sebagai penguasa sektor untuk waktu yang lebih lama akan baik untuknya juga. Akan lebih baik jika pemahaman hukumnya bisa mencapai tingkat Kaisar sebelum dia mencapai terobosan untuk menjadi abadi, kata Luo Feng. Ya, itu juga rencanaku. Master negara semesta Ganwu mengangguk setuju. Hahaha, HR adalah satu-satunya yang aku khawatirkan di keluargaku. Untungnya, aku memilikimu sebagai gurunya untuk membantunya selama ini.
kata Luo Feng. Luo Feng mengucapkan terima kasih. Putranya yang lebih tua, Luo Ping, dan istrinya, Su Xin, semuanya berada di sarang keluarga mereka. Ayahnya, Luo Hongguo, dan ibunya, Gong Xinglan, telah menikmati permainan virtual selama bertahun-tahun. Meskipun secara tidak sengaja, mereka tanpa sadar telah mencapai tingkat domain ke-9. Jika mereka berusaha lebih keras, mereka akan menjadi penguasa sektor. Hanya putra bungsunya, Luo Hai, yang berkeliaran di luar sana. Fakta bahwa dia menganggap Luo Feng sebagai panutannya sedikit membuatnya khawatir. Untungnya, Luo Hai telah menemukan jalannya ke dojo Ganwu, dan setelah itu, dia diambil alih oleh pendiri dojo, Master Negara Semesta Ganwu, yang menerimanya sebagai murid khusus. Luo Feng melihat ke Master Negara Semesta Ganwu dan berpikir tentang betapa berutang budinya padanya. Itulah mengapa dia datang ke sini. Ganwu, saya menyaksikan apa yang terjadi di pusat kota Aliansi Hong, kata Luo Feng. Mendengar itu, ekspresi Master Negara Semesta Ganwu membeku sesaat, tetapi saat berikutnya dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lembut. Keserakahan, itu adalah keserakahan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Pertama kali saya dimusnahkan, saya membalikan waktu dan ruang untuk membangkitkan diriku sendiri. Jika setelah itu saya tidak serakah dan ingin mengganti kerugianku, saya tidak akan mengambil resiko untuk meminjam harta sejati dan tidak akan kembali ke bintang asli. Karena ini, saya berhutang budi kepada klanku dan berhutang pada mereka harta sejati dan serangkaian harta karun. Itu adalah kerugian terbesar yang pernah saya alami. 3 kali meninggal secara alami membawa hasil seperti itu. Master Negara Semesta Ganwu menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin pergi ke bintang asli, Anda harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan ceroboh dan Anda akan dimusnahkan. Jika Anda dimusnahkan, harga yang harus dibayar akan selangit. Jika saya bisa membagi diri menjadi tubuh lain, betapa menguntungkannya itu. Luo Feng mengangguk setuju. Saya perlu memikirkan cara untuk melunasi hutangku, lanjut Master Negeri Semesta Ganwu. Beberapa teman baikku telah mentransfer sebagian dari kontribusi mereka kepadaku. Jadi setidaknya saya dapat mengembalikan harta sejati yang saya miliki. Namun, mampu melunasi harta sejati juga berarti saya akan berhutang kepada beberapa teman yang lain. Untuk hutangku kepada anggota klanku yang terakumulasi sampai hari ini, saya tidak dapat memastikan berapa banyak era yang saya perlukan untuk akhirnya membayar semuanya. Ini semua karena keserakahanku, katanya lagi. Jika bukan karena keserakahanku setelah pemusnahan pertama, saya tidak akan mengambil resiko ini. Master Negeri Semesta Ganwu menggelengkan kepalanya. Luo Feng memahaminya. Berapa banyak hutangmu? Tanya Luo Feng. Ah? Master Negara Semesta Ganwu tercengang dan menatap Luo Feng. Saya berhutang budi kepada 6 kesatria alam semesta. Jumlah terkecil adalah beberapa ratus poin harta karun dan jumlah terbesar adalah 2000 poin harta karun. Semua 6 hutang disatukan sama dengan sekitar 1,6 poin harta karun sejati. Adapun pada klanku, saya berutang total 2,2 poin harta karun sejati. Luo Feng diam-diam tercengang. Tidak heran dia tidak bisa melunasi semuanya. 3,8 poin harta karun sejati sudah cukup untuk ditukar dengan 2 hingga 3 harta karun sejati biasa. Jumlah seperti itu bisa sebanding dengan seluruh kekayaan Master Alam Semesta. Aku akan meminjamkanmu 1,6 poin harta karun sejati, kata Luo Feng. Mengenai jumlah hutang Anda pada klan Anda harus memikirkannya sendiri. 1,6 poin harta karun sejati. Master Negeri Semesta Ganwu merasakan setiap sel dari tubuh dewanya menderu kegirangan. Emosinya tinggi. Utang triliunan tahun kepada 6 orang teman baik sungguh menyiksanya, terutama dengan kesatria Meihua yang terus-menerus mencaci makinya. Tapi mulai hari ini, semua masalah ini akan menjadi masa lalu. Luo Feng,
Master Negara Semesta Kanbu berkata, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bersyukur melebihi kata-katanya. Saat itu juga, ia menerima paket notifikasi yang memberitahukan bahwa ia telah menerima kontribusi senilai 1,6 poin harta karun sejati dan paket lain yang mendorongnya untuk mengembalikan kontribusi ke klannya. Tentu saja, Master Negara Semesta Kanbu belum terburu-buru untuk mengembalikan ke klannya. Bagaimanapun, kepada klannya dia tidak akan merasa malu. Aku hanya bisa membantu sebanyak ini, sisanya terserah padamu, kata Luo Feng, dan dia berdiri. Bantuan ini benar-benar hahaha. Master Negara Semesta Kanbu tidak bisa menahan tawanya. Maaf, aku telah lupa diri. Stres yang telah membebaniku terasa seperti keabadian. Hari ini semua itu telah terangkat dariku. Selanjutnya adalah secara bertahap mengembalikan ke klanku. Luo Feng mengangguk. Master Negara Semesta Kanbu telah banyak membantu keluarganya, dan ini akan menjadi cara untuk membalas kebaikannya. Aku akan pergi dulu. Setelah itu, Luo Feng menghilang. Pada saat berikutnya, Master Negeri Semesta Kanbu berdiri tak bergerak. Matanya bersinar lebih cerah. Hahaha. Master Negeri Semesta Kanbu menoleh dan tertawa. Tawanya riang bergema di seluruh istana. Para pelayan saling memandang. Mereka belum pernah mendengar dia tertawa begitu bahagia sebelumnya. Setelah itu, Master Negeri Semesta Kanbu segera mentransfer kontribusi kepada 6 teman baiknya. Scene berganti. Di langit berbintang di alam semesta, di tengah kegelapan, ada portal pusaran air yang tidak jelas. Jalan menuju bintang asli nomor 02818. Luo Feng berdiri di tengah langit berbintang dengan sayap perak terbentang luas. Armor force yang dia kenakan tampak berwarna perak. Di punggungnya adalah pedang pemotong mutiara. Sebelumnya saya masuk secara diam-diam, jadi tidak ada yang tahu bahwa saya Luo Feng sudah masuk bintang asli, ujarnya. Hahaha, sekarang aku harus masuk dengan wujud manusiaku. Luo Feng mengambil satu langkah besar, melintasi langit berbintang, dan melangkah ke pusaran air raksasa itu. Di sana, dia dengan cepat dibawa ke bintang asli. Barisan pegunungan yang menjulang tinggi membentang di atas tanah, dan di atas pegunungan ada portal pusaran air yang luar biasa. Seorang pria bersayap perak dan lapis baja perak berjalan keluar dari portal pusaran air. Dia berdiri di langit dan melihat sekeliling. Semuanya diam. Berdasarkan informasi yang saya miliki, selama beberapa ratus tahun pertama ketika bintang-bintang asli terbuka, kemungkinan besar barang-barang berharga akan lahir, dan makhluk agung yang telah menekan keinginan mereka lebih bersemangat. Hal ini menyebabkan lebih banyak pembunuhan. Namun setelah waktu itu, hampir semua makhluk agung bersembunyi, kata Luo Feng. Luo Feng menguncang sayapnya dan mulai terbang. Dia melihat ke bawah ke tanah. Meskipun ia telah menemukan bintang asli lain, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara bintang asli. Setelah terbang selama setengah jam, ia melihat sebuah benda berwarna ungu di sebuah danau di lembah pegunungan di bawahnya. Dia segera turun, berdiri di atas danau dengan kakinya dan berjalan menuju sasaran. Apa ini? Luo Feng mengambilnya dan memeriksanya. Itu adalah kain ungu berukuran sekitar 30 kaki persegi. Luo Feng menembusnya dengan jejak kekuatan dewanya, dan informasi yang terkandung di dalamnya membanjiri pikirannya. Harta karun itu disebut imitasi langit ungu. Kekuatan dewa yang tak terlihat dapat segera memperbesar kain ungu untuk menutupi musuh secara instan. Imitasi langit ungu? Namanya aneh. Mungkinkah ada benda berharga yang lebih kuat bernama langit ungu? Mengapa benda berharga yang lahir di bintang asli disebut imitasi langit ungu? Luo Feng berbisik. Harta karun ini mungkin bernilai ribuan poin harta karun. Aku sungguh beruntung. Luo Feng tersenyum. Inilah yang biasanya terjadi pada bintang asli, dan banyak makhluk agung yang menyadari bahwa ada banyak barang berharga di bintang asli. Luo Feng berjalan di atas bintang asli
Seolah-olah dia berada di taman rumahnya sendiri. Dia sedang menunggu kesempatan, dan tubuh lautan terpencilnya terhubung ke alam semesta virtual dan menunggu update tentang kesatria Tian Yang. 29 jam setelah Luo Feng tiba di bintang asli, makhluk raksasa berkepala dua terbaring di hutan. Kulitnya tampak seperti kristal ungu. Armor di tubuh dewa itu meredup, dan dia terbaring di sana menunggu kesempatan. Dia adalah bentuk kehidupan energi, makhluk hebat dari ras Purple Smithing. Fakta bahwa dia berjalan sendirian di bintang-bintang asli membuktikan bahwa dia adalah penguasa alam semesta. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang berbaring dengan salah satu mata tertutup, sementara yang lain terbuka. Waspada penuh. Semua matanya tiba-tiba terbuka, dan dia melihat sesosok manusia terbang melintasi langit di antara dedaunan hutan. Itu manusia! Pemimpin gerombolan cahaya berkembang berdiri. Dia tampak terkejut. Saya perak, dan tampangnya itu, bukankah itu bakat legendaris dari umat manusia, Luo Feng? Saya harta karun sejati itu. Meskipun manusia itu membunuh kaisar cermin kulit, bagaimanapun juga dia hanya abadi. Dia paling-paling sekuat kesatria alam semesta sekunder, dan mereka yang berani muncul di bintang asli setidaknya adalah kesatria alam semesta senior. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang sangat senang melihat Luo Feng. Dia ada di sini dan aku belum mendapat kabar apapun. Apa aku yang pertama menemukannya? Kedua kepala pemimpin gerombolan cahaya berkembang diangkat dan menatap Luo Feng saat dia terbang. Dia jenius tak tertandingi dalam umat manusia. Menurutku, dia tidak cukup bodoh untuk menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia sangat gembira sekaligus waspada. Luo Feng pasti punya sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Namun segera setelah ragu-ragu selama 3 detik, pemimpin gerombolan cahaya berkembang mencapai kesimpulan. Dia hanya abadi. Bahkan jika dia memiliki kartu truf untuk menyelamatkan dirinya, dapatkah itu membunuhku? Hanya master alam semesta yang mampu melakukan itu. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan master alam semesta di cincin dunianya. Saya tidak perlu khawatir tentang apa yang dia miliki. Dia tidak bisa mengancam hidupku. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, pikir pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Kubah bergerak berbentuk manusia yang penuh dengan barang berharga. Aku bisa mendapatkan setidaknya 6 harta karun jika aku membunuhnya, dan aku bisa menukar salah satu harta sejatinya dengan baju besi harta karun sejati senior. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa saya lewatkan. Jika saya melakukannya, saya akan menyesalinya selama miliaran tahun. Mata padanya berkilau dengan tajam. Siu, dia mulai mempercepat dalam keheningan di hutan. Adapun Luo Feng, dia terbang di langit dengan kecepatan sedang dan melihat ke bawah ke tanah. Dan pemimpin gerombolan cahaya berkembang menyusul Luo Feng segera. Luo Feng tidak memperhatikan pemimpin gerombolan cahaya berkembang di awal, tetapi Luo Feng melihatnya ketika dia terbang keluar dari hutan. Manusia! Pemimpin gerombolan cahaya berkembang melonjak, dan kulit kristal ungunya bersinar. Kedua kepalanya menoleh ke arah Luo Feng, dan matanya memelototinya. Luo Feng menunduk dan mengerutkan kening. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang dari aliansi wilayah utara. Luo Feng segera mengidentifikasinya dan mengeluarkan pedang pemotong mutiara. Matilah! Teriak pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Keenam lengannya mengulurkan tangan, bersinar dengan cahaya dingin, dan ketika mereka saling mendekat, lingkungan segera terjebak dalam domain hukum waktu yang juga mempengaruhi Luo Feng. Pemimpin gerombolan cahaya berkembang mengambil kesempatan itu dan menyerangnya. Dia mengerahkan semua usahanya untuk melawanku. Petarung abadi legendaris. Dia menggunakan domain hukum dulu. Sekarang dia mulai menyerangku. Tidak heran dia adalah kesatria puncak alam semesta, pikir Luo Feng. Langit mulai berkilauan, tetapi semua cahaya tampak agresif, seolah-olah mereka semua berusaha membunuh Luo Feng secara langsung. Luo Feng masih memegang pedang pemotong mutiara setelah melihat ini. Teknik pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Ini adalah dunia cahaya berkembang. Luo Feng mengaku.
Saya akan menggunakan Anda untuk menguji pelatihanku selama 180 juta tahun terakhir. Luo Feng yang telah membakar kekuatan dewanya mulai menggerakkan pedang di tangannya. Sementara itu, ukiran muncul di pedangnya. Ukirannya halus, anggun dan mempesona. Ketika Luo Feng melambaikan pedang, hukum penggabungan emas dan ruang angkasa dipicu. "Kamu berani melawan," kata pemimpin gerombolan cahaya berkembang. "Bahkan jika Anda memiliki baju besi harta karun biasa, Anda akan mati di bawah serangan ini." Dan kemudian pemimpin gerombolan cahaya berkembang ketakutan. "Apa itu?" Dia tersentak. Cahaya kemasan yang berkilau, dingin dan sengit itu menebas semua cahaya yang berkembang, dan teknik pemimpin gerombolan cahaya berkembang hancur, dihancurkan seperti semut. Cahaya kemasan menghantam armor pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Sisa dari kekuatan serangan semuanya diambil oleh tubuh pemimpin gerombolan cahaya berkembang. Melolong, suara menderu dari kejauhan terdengar di telinga pemimpin gerombolan cahaya berkembang. "Aku!" Pemimpin gerombolan cahaya berkembang masih melayang di langit, dan kemudian begitu saja tubuh dewanya dimusnahkan dan menghilang ke udara tipis. Hanya baju besi hitam dan 6 cahaya yang tersisa. Luo Feng berdiri di langit dan tersenyum. Di bawah kendali kekuatan dewanya, baju besi hitam yang ditangguhkan di udara dan 6 lampu melayang berputar dan terbang menuju Luo Feng. "Sebuah armor harta karun sejati biasa," kata Luo Feng. 6 senjata harta karun sejati biasa harus dianggap sebagai sebuah seri. Itu memiliki nilai yang sebanding dengan senjata harta karun sejati senior. Luo Feng menyimpan harta karun sejati dan kemudian memanggil cincin dunia dari jauh. Setelah memeriksa isinya, Luo Feng hanya menemukan selusin atau lebih harta karun. Nilai terakumulasi mereka bahkan bukan nilai harta karun sejati biasa. Setelah membunuhnya, Luo Feng mengumpulkan jarahan dan kemenangannya. Luo Feng mengumpulkan jarahan dari kemenangannya. Siu, Luo Feng segera melebarkan sayapnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan lepas landas. Lingkungan masih tenang, tidak ada gerakan, tidak ada jejak, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa puncak kesatria alam semesta baru saja dimusnahkan di tempat itu beberapa saat sebelumnya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.